Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atau kelompok yang membahas tentang kaki terkilir. Kami akan menjelaskan secara singkat P3K itu apa. P3K menurut pemahaman kami adalah pertolongan pertama ketika seseorang terluka atau mengalami luka ringan di kawasan kerja atau dimanapun. Contoh kecelakaan yang akan kami bahas adalah kaki terkilir. Cara pembahasan kaki terkilir adalah seperti berikut. Ketika kaki terkilir, kaki akan mengalami bengkok seperti ini. Meskipun ini tidak mempengaruhi kepada tulang, tapi ini akan mempengaruhi kepada otot-otot yang ada di kaki pada ini. Cara pertolongannya pertama adalah orang yang terkilir harus segera dibaringkan agar dia dapat beristirahat dan kakinya harus segera diperban dengan perban. Karena kami tidak menggunakan perban, jadi kami hanya mensimulasikan saja. Ketika sudah diperban, maka perban tersebut dapat dikompres dengan air es atau es saja. Kompres. Kami hanya menginstruksikannya seperti menempelkan es kepada dekat perban agar dapat seperti itu. Setelah dikompres selama 15-20 menit, kaki yang keselio tersebut harus segera diangkat. Angkat ke atas lurus. Jantung tinggi. Ketika ini dibiarkanlah beristirahat sekitar 1-2 hari agar dapat sembuh dan kaki keselionya bisa kembali normal. Sekian mungkin cara penanganan kaki terkilir menurut pemahaman kami dari yang kami sudah diskusikan. Demikian yang dapat kami presentasikan. Apakah ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, maka kami akan menyimpulkan hasil dari diskusi kami. Pertolongan P3K sebenarnya sangat diperlukan dimanapun. Kita perlu membawa obat-obatan kecil seperti perban atau tisu apapun untuk menolong teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita ketika mengalami suatu kecelakaan, entah itu besar atau kecil. Seperti contohnya yang kami presentasikan tadi, kaki terkilir, kami mungkin tidak membawa alatnya, tetapi mungkin biasanya ada perban yang dibawa oleh teman-teman kami, sehingga dapat kami tolong seperti tersebut. Ada juga di UKS mungkin bahan-bahan yang diperlukan untuk menolong kaki terkilir. Sekian kesimpulan kami, terima kasih telah memperhatikan. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Syarifah Hidayah, Saya Vanessa. Saya Fioni. Saya Halim, saya Tristan Kafi. Saya Trisya Jenny Halim. Kami akan mempraktekkan dan menjelaskan pertolongan pertama pada saat ada seseorang yang pingsan. Pingsan sendiri diartikan adalah ketika seseorang kehilangan kesadaran dikarenakan fungsi otak yang terganggu. Pertolongan pertama atau P3K adalah pertolongan atau perawatan yang dilakukan kepada korban kecelakaan sebelum ditangani lebih lanjut oleh dokter. Kepada sang bendera merah putih. Hormat. Gerak. Nah, jika ada hal seperti ini, yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Agar tidak melakukan kesalahan pada saat penolongan pertama, ikutilah langkah-langkah di bawah. Yang pertama, korban dibawa ke tempat yang lebih teduh. Yang kedua, kepala dibaringkan sejajar dengan kaki. Semua pakaian dikendurkan agar tidak mengganggu pernapasan orang yang sedang pingsan.
korban diberi rangsangan dengan bau-bauan seperti minyak wangi, minyak kayu putih atau sejenisnya. Setelah sadar, korban diberi minuman yang hangat. Kemudian korban dibawa ke tempat yang lebih aman, disenderkan di dinding. Nah, begitulah penanganan untuk orang yang sedang pingsan, untuk teman kita yang sedekat. Nah, jika tidak, demikian presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka kesimpulan dari praktek kami adalah jika ada orang pingsan seperti tadi, kita harus peduli, jangan dibiarkan saja. Setelah itu jangan panik, segera lakukan pertolongan pertama sesuai dengan yang kami lakukan tadi. Demikian dari praktek dan presentasi kami. Mohon maaf bila ada kata yang menyinggung atau mungkin kalian tersinggung. Kami akhiri dengan selamat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kejang Otot. Perkenalkan, nama saya Rindu Maharani. Saya Putri. Saya Raka, saya Riki, saya Reno. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Kejang Otot. Sebelum itu, izinkan saya untuk memberitahu apa itu P3K. P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan ini segera diberikan ketika ada kecelakaan di tempat kerja ataupun di tempat lain. Hari ini kami akan mempraktekkan tentang kejang otot. Ketika mengalami kejang otot, usahakan kaki yang terkena, yang kejang diluruskan. Untuk menanganinya, kami ada dua metode, yaitu dikompres dengan air hangat dan dikompres dengan air es. Kami akan memberitahu tentang mengkompres dengan air hangat terlebih dahulu. Pertama, kaki diluruskan dan dikompres dengan air hangat. Udah. Keras. Biar tak sakit, cowok. Kedua, metode dengan menggunakan es batu. Mas mana es batu ini? Gini kan? Kain ya, pakai kain. Taruh dalam kain. Es batu dimasukkan ke dalam handuk, lalu dikompres ke kaki. Udah.
Udah. Belum. Setelah dikompres, gerakan kaki secara perlahan. Gerakan. Naikkan. Udah. Begitulah pertolongan pertama saat terjadi kejang otot. Kesimpulan pada praktek ini, demikian presentasi kami dan praktek kami dalam mempresentasikan kejang otot. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri. Sebelum itu, izinkan saya memberi kesimpulan. Kesimpulan dari praktek kami adalah P3K sangat diperlukan dalam kehidupan kita. P3K sebagai pertolongan pertama saat terjadi cedera atau kecelakaan lain yang besar maupun kecil. Terutama pada kejang otot, usahakan ketika kejang otot, kaki selalu diluruskan dan digerakkan secara perlahan walau tidak ada air panas ataupun air es. Begitu saja kesimpulan dari kami. Saya dari kelompok 5, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok patah tulang akan mempraktekkan tentang patah tulang saat terjadi kecelakaan. Perkenalkan, nama saya Lady Claudia, Indri, Melati, John Mary, Ismail Farili. dan kami akan melakukan praktek patah tulang saat kejadian kecelakaan. Pertolongan pertama ketika terjadi patah tulang antara lain, 1. Berusaha untuk tetap tenang. 2. Jangan mencoba untuk mengembalikan posisi tulang, terutama tulang yang terlihat keluar. 3. Di sini kami sedang memasang kayu agar tulang tidak bergeser. Lalu tutup kain agar tidak berpindah tulangnya. Inilah hasil praktek patah tulang dari kami. Kesimpulan dari pertolongan pertama patah tulang adalah menolong mengamankan diri sendiri, memastikan penolong telah aman dari bahaya, amankan korban jika evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman, tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru, usahakan menghubungkan tim medis agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Inilah hasil praktek kami Inilah hasil praktek kami. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akhiri dan maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok. Di sini kami akan membahas kelompok kami sendiri beranggotakan terdiri dari. Perkenalkan, nama saya
saya Sabilita Singgarsari. Nama saya Bilal Fogifari. Nama saya Andrani Suzar. Nah, di sini kelompok kami sendiri akan membahas tentang gejala shock. Jadi di sini shock ini merupakan suatu gangguan keadaan yang dimana disebabkan karena pembuluh darahnya, sehingga akibatnya pengaliran darahnya ini kurang terisi yang mengakibatkan organ dan jaringan tubuhnya ini terganggu atau kekurangan darah. Nah, cara kita mengidentifikasi korban yang terkena gejala shock ini ada berbagai gejala yang timbulkan. Salah satunya yaitu sesak nafas, kemudian jantungnya berdebar dan denyut nadinya lemah, kemudian kulit yang berkeringat, dingin dan pucat. Kemudian di sini adalah cara penanggulangannya atau penanganannya. Nah, usaha atau cara penolongan pertama yang dapat dilakukan kita ketika kita menemui orang yang terkena shock adalah sebagai berikut. Nah, di sini korban mengalami shock secara tiba-tiba. Nah, cara yang pertama yaitu kita baringkan dia secara telentang. Telentang ini tangannya. Nah, kemudian kita pakai sanggahan supaya ini posisi kepalanya lebih tinggi daripada kaki korban. Ini bisa menggunakan bantal atau barang-barang yang dekat dengan kita seperti tas. Kemudian cara yang kedua yaitu kita selimuti korban. Jika tidak punya selimut, kita bisa menggunakan hal yang untuk menghangatkan tubuhnya seperti jaket. Nah, kemudian jika korban masih sadar, kita bisa beri dia dengan air putih. Namun jika korban ini dia mengalami luka di dalam perutnya, jangan sekali-sekali kita memberi dia air putih. Nah, jika sekiranya kondisi dari korban ini sudah sedikit membaik, maka kita bisa angkat dia untuk ke tempat yang lebih aman. Oke, dadah. Nah, begitulah praktek dari kami dalam menangani korban yang terkena shock. Jika ada yang bertanya, boleh bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, maka di sini saya akan menyimpulkan hasil dari kegiatan kami di sini. Nah, hasil dari kesimpulan dari kegiatan kami di sini adalah shock ini merupakan suatu gangguan gejala yang sangat berbahaya. Karena dia ini bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa diketahui oleh kita. Nah, maka dari itu dengan adanya praktik dari kami ini bisa menginformasikan atau bisa mendapatkan ilmu untuk kalian agar nanti ketika kalian menghadapi keadaan yang nyata, kalian sudah tahu apa saja yang harus dilakukan. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Kami akhiri hasil dari presentasi kelompok kami ini. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara pengobatan tentang luka. Di sini kami beranggotakan saya Ella Indika, Saya Frederik Rustandi. Bibi Auranisa. Luka adalah rusak atau hilangnya jaringan tubuh yang terjadi karena adanya suatu faktor yang mengganggu sistem perlindungan tubuh. Jenis-jenis luka yaitu 1. Luka koyak, 2. Luka tusuk, 3. Luka sayat, dan 4. Luka baret. Ini adalah contoh seperti luka koyak. Cara pengobatan luka pertama-tama bersihkan luka dengan alkohol 70%. Setelah luka dibersihkan, luka diberi betadin. Setelah luka diberi betadin secukupnya, tambahkanlah kasa steril untuk menutupi luka tersebut. Setelah luka ditutup, tambahkanlah perban atau plester untuk merekatkan kasa steril itu ke lutut korban.
Ini adalah contoh korban yang terjatuh karena luka koyak. Sekian dari cara pengobatan luka yang akan kami presentasikan. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka saya akan membacakan kesimpulannya. P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan, upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau para medis. Luka benda tajam adalah kerusakan jaringan lunak hingga darah keluar dari pembuluh darah, sehingga terjadi perdarahan seperti luka sayat dan luka koyak karena terkena pisau atau terjatuh. Pada industri jasa makanan, pengetahuan P3K khususnya pada kecelakaan luka, benda jam cukup penting agar pekerja dapat menerapkan pertolongan pertama yang sesuai sehingga luka atau pendarahan tidak bertambah parah. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Kelas 9 tahun